2024 bersama teman-teman saya akan membahas materi siklus karbon, siklus air dalam biogeokimia. Berikut adalah ringkasan materi yang kami buat. Yang pertama, siklus karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan hingga manusia, dan proses terjadinya secara alami. Siklus karbon juga dapat dikatakan sebagai siklus biogeokimia dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer hingga atmosfer bumi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya siklus karbon. Siklus karbon dapat bermula dari unsur karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida bersama air menjadi karbohidrat atau glukosa. Dalam proses selanjutnya, baik pada produsen maupun konsumen, glukosa dibentuk menjadi persenyawaan lain. Pada akhirnya, karbon dioksida akan dilepas oleh konsumen ke udara pada waktu bernapas. Produsen dan konsumen yang telah mati juga akan diurai oleh bakteri pengurai sehingga dihasilkan karbon dioksida yang juga dikembalikan ke udara. Daur air. Daur air atau siklus air atau H2O adalah daur biogeokimia untuk mempertahankan keberadaan unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Siklus air juga kerap disebut dengan siklus hidrologi. Siklus air ini sangat peran penting untuk kehidupan kita sehari-hari di bumi ini. Karena hampir separuh dari bumi ini yaitu adalah air laut. Karena air laut itu tidak bisa kita minum, karena air laut itu mengandung garam yang sangat besar dan juga tidak baik untuk kehidupan kita atau baik badan kita. Dan juga kalau tidak ada siklus air, kita mungkin akan kekurangan air. Karena air di bumi ini yang bisa kita minum itu tidak selamanya banyak. Pasti akan berkurang terus sepanjang masa atau dari masa ke masa akan berkurang karena generasi ke generasi. Makanya siklus air ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Proses terjadinya siklus air terbagi dalam beberapa tahap, yaitu penguapan. Dari proses penguapan ini terjadinya perubahan air dari bentuk awalnya cair hingga menjadi bentuk gas. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. 3. Air hujan. Ketika uap air telah membentuk menjadi awan, apabila terkena angin dan awan akan terseret dan mengikuti arus anginnya. Dan jika terdapat begitu, banyak air yang mengembun hingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air tersebut ada di awan itu akan terjatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Yang keempat ada infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Yang kelima adalah limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Yang terakhir adalah transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara.